Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul perancangan ulang antarmuka aplikasi mobile Celo LMS-W dengan metode Learner Centered Design. Pada presentasi kali ini terdapat tiga pokok bahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi. Baik, yang pertama kita masuk pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Pada latar belakang ini terdapat 5 poin yang menjadi fokus dalam penulisan latar belakang. Yang pertama ada learning management system dalam menunjang proses pembelajaran. Penggunaan learning management system sangat menunjang dalam proses pembelajaran karena menurut Christian Baum, berbagai kegiatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran baik yang dilakukan oleh pengajar maupun pembelajar bisa dilakukan secara online. Dan yang kedua, mobile e-learning dalam proses pembelajaran. Mobile e-learning dapat menjadi penunjang dalam proses pembelajaran karena menurut Lee, mobile e-learning dinilai lebih fleksibel ketika digunakan karena perangkat seluler mudah dibawa kemana saja, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajar. Poin yang ketiga ada tingkat usability aplikasi mobile Celo LMS Value. Hasil pengukuran tingkat usability menggunakan SUS terhadap aplikasi ini hanya didapatkan skor SUS sebesar 36,0, yang dimana skor ini dinilai masih jauh dari batas minimum skor SUS yang baik menurut Bangor, yaitu sebesar 68,2. Poin yang keempat ada masalah antarmuka aplikasi mobile Silo LMS Value. Terdapat masalah antarmuka pada aspek usability pada fitur dashboard dan nilai-nilai yang meliputi untuk fitur dashboard. Untuk menyelesaikan satu task pada fitur ini diperlukan 3 tahapan, dan untuk fitur nilai-nilai juga sama. Untuk menyelesaikan satu task pada fitur ini diperlukan 3 tahapan, serta masalah pada aspek learnability pada fitur kuis dan materi, di mana untuk fitur kuis sendiri, masalahnya berupa waktu pengerjaan dan jumlah soal terjawab tidak terlihat langsung pada layar pembelajar. Dan untuk fitur materi, masalahnya terdapat pada ketika pembelajar mengklik fitur materi, eh, tampilan file materi tidak bisa langsung muncul pada layar pembelajar. Kemudian ada perancangan ulang antarmuka aplikasi mobile Celo LMS Value. Perancangan ulang terhadap antarmuka aplikasi mobile Celo LMS Value menggunakan metode Learner Centered Design atau LCD, sehingga pembelajar dilibatkan dan menjadi salah satu komponen penting dalam perancangan ulang antarmuka ini ke depannya. Tentunya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah sendiri terdapat 2 poin yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana rancangan ulang antarmuka pada aplikasi mobile Silo LMS Value yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dengan menerapkan metode Learner Centered Design atau LCD. Yang kedua, bagaimana hasil usability dan learnability rancangan ulang antarmuka aplikasi mobile Silo LMS Value dengan menggunakan SUS. Untuk tujuan sendiri, terdapat 2 poin yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, membuat prototipe perancangan ulang antarmuka aplikasi mobile Zero LMS Value yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dengan menerapkan metode Learner Centered Design (LCD). Yang kedua, menganalisis hasil usability dan learnability prototipe perancangan ulang antarmuka. Apakah nilai SUS sudah mencapai 68,2 dengan menggunakan sistem usability scale. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk batasan masalah sendiri terdapat 2 poin yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada rancangan ulang antarmuka untuk fitur dashboard, materi, kuis, dan nilai-nilai pada aplikasi. Hal ini dikarenakan pada fitur tersebut masih berhubungan dengan aktivitas pembelajaran dan keterbatasan waktu dalam penelitian ke depannya. Yang kedua, pengguna aplikasi sebagai sampel pengujian berasal dari kalangan mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019 Telkom University. Selain sudah pernah menggunakan aplikasi ini, hal ini dikarenakan mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019 sudah pernah mengambil mata kuliah Human Computer Interaction, sehingga setidaknya mereka sudah mengerti bagaimana sebuah antarmuka yang baik untuk sebuah aplikasi. Dan berikut adalah tambahan rencana kegiatan yang diharapkan dimulai pada Februari 2023 dan diharapkan selesai pada bulan Juli 2023. Dan kegiatan berupa melakukan kajian pustaka, user research, understands context of use, specify learner requirement, design solution, pengujian dan evaluasi usability dengan SUS, dan penulisan laporan akhir. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu kajian pustaka. Berikut adalah studi terkait yang digunakan sebagai acuan dalam
penulisan proposal ini. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Dar dan Yamyavar tahun 2012. Penelitian ini terkait manakah metode yang lebih tepat untuk digunakan ketika merancang sebuah e-learning. Menggunakan metode UCD, User Centered Design, atau menggunakan metode Learner Centered Design. Dan didapatkan hasil bahwa LCD dinilai lebih tepat untuk digunakan dalam perancangan sebuah user interface e-learning. Karena LCD tidak hanya berfokus pada kemudahan penggunaan, tetapi juga berfokus pada pengembangan terhadap pemahaman pembelajaran dan juga efektivitas kinerja dari e-learning tersebut. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Debiak tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak penggunaan learner centered design dalam meningkatkan performa belajar mahasiswa dengan menggunakan digital system course. Didapatkan hasil bahwa setelah menerapkan LCD pada digital system course, didapatkan nilai akhir rata-rata mahasiswa mengalami peningkatan sebesar 30%. Penelitian yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Batoy dan kawan-kawan tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk merancang dan membangun sebuah integrated adaptive learning system yang berkualitas dan relevan berdasarkan preferensi dan pengetahuan pembelajar. Yang didapatkan hasil bahwa pembelajar dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam perbaikan sistem sehingga akan tercipta motivasi pembelajar untuk melakukan yang lebih baik lagi dalam mengembangkan proses pembelajaran ke depannya. Yang keempat ada penelitian dilakukan oleh Pratiwi dan Sudirta tahun 2022. Dan ini terkait pendekatan persona berbasis learner-centered design untuk mengetahui kebutuhan dan harapan user untuk sebuah e-learning secara lebih detail. Didapatkan hasil bahwa user persona dapat digunakan untuk mendapatkan data yang lebih terperinci terkait kebutuhan pembelajar pada sebuah e-learning agar sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Sehingga rancangan yang akan dibuat bisa lebih tepat guna sesuai dengan keinginan dan harapan pembelajar untuk sebuah e-learning. Yang kelima ada penelitian yang dilakukan oleh Huccini dan kawan-kawan tahun 2002. Penelitian ini dilakukan guna mengembangkan metode learner-centered design untuk diterapkan pada sebuah educational software dalam bentuk aplikasi mobile. Yang didapatkan hasil bahwa aplikasi mobile e-learning memiliki potensi yang besar dalam menyediakan informasi dan dukungan pada pembelajar untuk bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Dan dengan LCD diharapkan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh aplikasi mobile e-learning. Yang keenam ada penelitian yang dilakukan oleh Penny dan kawan-kawan tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari metode heuristic evaluation dan sistem usability scale. Dan didapatkan hasil bahwa sistem usability scale atau SUS memiliki kelebihan dibanding heuristic evaluation karena SUS hanya memerlukan jumlah responden yang sedikit untuk bisa melihat apakah sebuah aplikasi bisa dikatakan usable atau belum, namun tetap memiliki nilai validitas yang baik dari hasil pengujian tersebut. Selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang ketiga yaitu metodologi. Berikut adalah alur penyelesaian masalah, di mana terdapat 4 tahapan utama dalam alur penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama ada understand context of use, di mana kegiatan dalam adalah literature review, kemudian specify user requirements, dengan kegiatan dilakukan berupa melakukan wawancara dan observasi kepada responden pembelajar guna mengetahui apakah kekurangan dan kesulitan yang mereka hadapi ketika menggunakan aplikasi ini, serta eh, melakukan wawancara guna mengetahui apa harapan mereka setelah ketika eh, aplikasi ini setelah dilakukan rancangan ulang terhadap antarmuka. Kemudian dilakukan juga pengujian SUS terhadap aplikasi ini dengan responden berasal dari mahasiswa S1 Informatika angkatan 2019. Kemudian ada desain solution dengan kegiatan berupa melakukan pembuatan wireframe, pembuatan desain guideline, pembuatan mockup, dan pembuatan prototype. Kemudian ada tahap evaluate against requirements tahapan dengan kegiatan berupa melakukan pengujian prototype, melakukan wawancara terhadap responden pembelajar, apakah desain yang sudah dibuat, yang diujikan kepada pembelajar sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka, serta melakukan pengukuran menggunakan SUS dan menganalisis hasil dari pengukuran dari SUS tersebut.
serta melakukan penulisan laporan akhir. Dan berikut adalah masalah UI yang terdapat pada aplikasi ini. Dari aspek usability, terdapat pada fitur dashboard dan fitur nilai-nilai. Dan untuk aspek learnability sendiri, terdapat pada fitur materi dan kuis. Dan berikut adalah lampiran review desk evaluation serta lampiran dari hasil pengujian SUS terhadap 5 responden yang berasal dari mahasiswa informatika angkatan 2019. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila terlalu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.